Halo guys, kembali lagi dengan saya, Jadu. Kali ini saya ingin menceritakan kisah teman saya yang dimana kita samarkan aja namanya Dika. Dika ini kemarin bercerita kepada saya mengenai pengalaman yang telah dialami dengan judul Misteri di Rumah Tua. Di sebuah kota kecil di Indonesia, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu berdiri di ujung jalan yang sangat sepi, dikelilingi oleh pepohonan yang sangat besar, yang tampak semakin menyeramkan saat malam hari tiba. Konon, di rumah itu pernah menjadi tempat tinggal satu keluarga yang kaya, yang seluruh anggota keluarganya tewas secara misterius. Sejak saat itu, tak ada yang berani tinggal di sana. Namun, seorang pemuda bernama Dika memutuskan untuk menyelidiki rumah tersebut. Setelah dia mendengar cerita misterius tetangganya. Singkat cerita, Dika ini, teman-teman, merupakan seorang mahasiswa semester akhir di sebuah universitas negeri yang dekat di kampung dia, yang gemar berburu kisah-kisah misterius dengan cerita tentang rumah tua itu dari temannya. Temannya ini bernama Benny. Benny dengan semangat petualangannya serta Dika memutuskan untuk mengunjungi rumah tersebut pada saat malam hari. Benny, temannya, mencoba memperingatkan Dika tentang bahayanya yang mungkin dihadapinya. Namun, Dika tetap nekat. Dika berkata kepada Benny, "Gua yakin ini cuma cerita buat nakut-nakutin orang saja. Lagian, kapan lagi bisa dapat bahan buat tugas akhir yang sangat menarik?" ujar Dika sambil ketawa-ketawa kecil. Singkat cerita, malam itu Dika membawa senter dan kamera untuk mendokumentasikan penemuannya. Jalan menuju rumah tua tersebut sangatlah gelap dan berbahaya, dan hanya diterangi oleh cahaya bulan yang redup. Sesampainya di depan rumah, Dika merasa ada sesuatu yang sangat mengamatinya. Tapi ia mengabaikan perasaan itu dan melangkah masuk. Pintu rumah tua itu sudah rusak, sehingga Dika bisa dengan mudah masuk. Ruangan dalam rumah tersebut dipenuhi dengan debu-debu dan sarang laba-laba. Di sudut ruangan ada sebuah piano tua yang rusak dan beberapa perabot yang lainnya sudah sangat kusam, sudah termakan usia. Saat Dika menjelajahi rumah, ia menemukan sebuah buku harian tua dari salah satu kamar. Buku itu tampak sangat kusam, tetapi masih bisa dibaca. Dika membuka buku itu dan mulai membacanya. Di dalam buku tersebut tertulis tanggal 22 Maret 1972. Malam ini kami mendengar suara-suara aneh dari ruangan bawah tanah.
Ayahnya bilang, itu hanya tikus, tetapi aku merasa ada yang tidak beres. Setelah membaca buku tersebut, Dika merasa penasaran dan memutuskan untuk mencari ruangan bawah tanah tersebut yang disebut di dalam buku harian itu. Setelah beberapa saat mencari, ia menemukan pintu yang tersembunyi di balik rak buku yang sangat besar di ruangan tersebut. Dika membuka pintu secara perlahan-lahan dan menurunin anak tangga kayu yang berderit saat ruangan di bawah tanah. Di sana, ia menemukan sebuah ruangan yang penuh dengan peralatan kuno dan patung yang aneh. Di sudut ruangan ada sebuah peti kayu besar yang tampak mencurigakan. Dengan perasaan berdebar, Dika membuka peti itu dan menemukan sebuah boneka tua yang tampak sangat menyeramkan. Pinjam dulu 100. Boneka itu memiliki mata yang sangat besar dan tatapan yang sangat tajam, seolah-olah sedang mengawasi Dika. Di boneka itu, teman-teman, terdapat sebuah surat yang ditulis dengan tinta merah. Dika tidak mengerti maksud surat itu, tetapi dia memberanikan diri untuk mengambil surat itu lalu membacanya. Surat itu berisi peringatan untuk tidak mengganggu penghuni rumah ini. Barang siapa yang berani mengganggu kami akan merasakan kutukan yang tak terelakkan. Tinggalkan tempat ini sekarang, atau kau akan mengalami nasib yang sama dengan kami. Ketika membaca surat tersebut, Dika merasa merinding. Tetapi rasa ingin tahunya masih sangatlah besar. Ia memutuskan untuk kembali ke atas dan melanjutkan eksplorasinya. Saat Dika kembali ke ruangan utama, ia mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Ia merasa bingung karena yakin tidak ada orang lain di rumah ini selain dia. Dika naik ke lantai atas dan melihat pintu salah satu kamar yang sedikit terbuka. Dengan hati-hati, ia membuka pintu itu dan melihat seorang wanita berpakaian putih sedang berdiri di dekat jendela membelakangnya. Dika bertanya, "Permisi, Anda siapa?" Dika bertanya seperti itu dengan suara bergetar. Wanita itu perlahan-lahan berbalik, menampakkan wajahnya yang pucat dan matanya yang kosong. Dika terkejut melihat wanita itu yang tampak seperti sudah mati. Tiba-tiba, wanita itu menghilang begitu saja, meninggalkan Dika yang terdiam kaku karena ketakutan. Dika spontan berlari keluar dari kamar itu dan mencoba meninggalkan rumah itu. Namun, sayangnya, pintu yang semula mudah dibuka kini tidak bisa digerakkan lagi. Dika merasa terperangkap dan panik. Ia mendengar suara tawa yang mengerikan dari arah ruangan bawah tanah. Dika berlari ke ruangan tamu dan melihat bayangan-bayangan aneh yang bergerak di dinding. Saat Dika mencari jalan keluar, ia merasakan sebuah tangan dingin menyentuh bahunya. Ia mencoba dan melihat boneka yang tadi ditemukannya di peti kini sudah berada di belakangnya. Dengan mata yang tampak hidup
dan tersenyum jahat. Dika berusaha untuk tidak panik dan mencoba membuka jendela untuk keluar dari rumah tersebut. Jendela itu berhasil dibuka dan Dika melompat keluar. Ia berlari sekuat tenaga meninggalkan rumah tua yang kini tampak semakin menyeramkan. Sesampainya di jalan utama, dia menoleh ke belakang dan melihat rumah itu tampak seperti biasa-biasa. Seolah-olah tidak pernah ada yang terjadi. Namun, Dika tahu bahwa ia tidak akan pernah melupakan pengalaman mengerikan itu yang sudah dialaminya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Dika mencoba menceritakan pengalamannya kepada teman-temannya. Namun, sayangnya tak seorang pun yang percaya kepadanya. Ketika Dika mencoba menunjukkan foto-foto yang ia ambil di rumah itu, ia terkejut melihat bahwa semua foto tersebut hanyalah menampilkan ruangan kosong tanpa adanya sosok atau kejadian yang aneh sewaktu ia lihat. Merasa penasaran, Dika kembali ke rumah tua itu pada siang hari. Ia terkejut menemukan rumah itu sudah rata dengan tanah, seolah-olah tidak pernah ada di sana. Dika merasa bingung dan tidak tahu apa yang sebenarnya sudah terjadi. Namun, setiap malam Dika masih sering terbangun karena mimpi buruk tentang rumah tua itu dan sosok wanita misterius yang menghantuinya. Sejak saat itu, Dika berjanji untuk tidak lagi mencari kisah misterius yang bisa membahayakan dirinya. Cerita ini diakhiri dengan suasana yang menggantung, memberikan kisah bahwa misteri rumah tua tersebut mungkin tidak pernah benar-benar selesai. Semoga cerita ini memberikan sensasi kepada teman-teman sekalian. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita dari teman saya Dika tersebut. Semoga cerita ini dapat menghibur teman-teman sekalian. Sebelum menutup video, izinkan saya berpantun. Ketika ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Semoga video ini dapat memberikan nikmat bagi pendengar. Sampai nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.